Terpuji nama Tuhan, Shalom, damai di hati, salam jumpa lagi dalam program Nasaret Bersabda pada hari ini. Kita bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan yang telah memberi kita kesempatan untuk bersama-sama hendak belajar dari kesaksian firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita membaca, mendengar apa yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat dan lakukan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini atas kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, baik bagi pelayan khusus jemaat Gemim Nasaret Matani, maupun juga para pendengar, audiens yang boleh menyaksikan program Nasaret Bersabda ini, senantiasa boleh menjadi berkat bagi kami semua yang boleh bersama-sama hendak belajar dari bagian firman-Mu pada hari ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus bagi hamba-Mu dan kami semua, maka terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama dari kesaksian Injil Matius pasal 6, Injil Matius pasal 6 ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita percaya sebagaimana dalam kisah Alkitab, Abraham, Daud, Salomo, mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang sangat diberkati Tuhan dengan segala hikmat pengertian, tetapi juga harta benda kekayaan yang diceritakan dalam kesaksian firman Tuhan. Namun dalam bagian kitab Injil Matius pasal 6, di sini Yesus ingin memberikan pengajaran tentang bagaimana hikmat hidup manusia untuk bisa melihat bahwa harta benda di bumi ada waktunya, ada batasnya, dan kita tahu bahwa tujuan hidup manusia di muka bumi ini bukan mutlak untuk mencari nafkah atau uang sehingga diperbudak oleh segala sesuatu yang kita harapkan. Setiap waktu kita bekerja dari pagi hingga malam, mungkin juga bisa lembur sampai pagi kita istirahat sejenak. Begitu terus rutinitas kerja hidup kita. Sepertinya kita tidak punya waktu untuk berdoa, untuk membaca firman, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pendeknya kehidupan kita hampir sebagian besar adalah untuk pekerjaan. Kita tahu bahwa uang, harta benda itu bukan tujuan, tetapi itu adalah alat. Itu adalah bagian dari berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita manusia. Sebagaimana dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa harta di bumi benar bagi Yesus, bahkan karat, ngengat bisa merusaknya. Ada seorang yang kemudian dia menabung tapi bukan di bank, dia hanya selipkan
di bawah kasur atau disimpan di sebuah kotak kecil, tetapi ketika dia membukanya, tiba-tiba dia memperoleh uang kertasnya itu sudah hancur, dia makan rayap, dan seterusnya, saudara. Ada begitu banyak hal yang berkaitan dengan harta di bumi ini. Kita tahu bersama bahwa memang kita membutuhkan uang, saudara. Namun kita harus lihat uang itu bukanlah subjek. Subjek utama dalam hidup manusia adalah Tuhan, sumber segala hikmat dan berkat, yang senantiasa mengaruniakan kita juga kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Karena itu, Yesus berkata selanjutnya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dua hal yang berbeda. Harta di bumi ternyata bisa rusak karena ngengat, karat bisa dicuri. Tetapi harta di sorga, keyakinan, iman, percaya kita, sebagaimana tujuan hidup kita, peroleh mahkota, kemuliaan yang Tuhan persiapkan bagi semua orang yang percaya. Maka kita tahu bahwa itu dipersiapkan Allah sendiri. In dunia bisa menjanjikan jabatan, dunia bisa menjanjikan uang, dunia bisa menjanjikan harta benda, dunia mungkin bisa menjanjikan isi dunia ini, tetapi tidak bisa dapat menjamin kekekalan, sukacita, damai sejahtera di dalam hati, keluarga, maupun juga selaku umat yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat ada begitu banyak pengusaha sukses, ada begitu banyak para miliarder yang akhirnya berakhir dengan bunuh diri di Jerman, di Jepang, di Korea Selatan, beberapa artis terkenal yang juga akhirnya bunuh diri. Mereka kehilangan damai sejahtera, mereka kehilangan sukacita, mereka tidak punya utang sedikit pun. Mereka punya harta, mereka punya kekayaan, tetapi ternyata itu tidak bisa menjamin hidup mereka. Karena itu benar kata Yesus, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Supaya apa? Saudara, kita pun sendiri boleh memperoleh kemuliaan dan sukacita, mahkota kemuliaan yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Kita senantiasa pun boleh hidup dalam kuasa hikmat takut akan Tuhan. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini perkataan Yesus yang sangat tegas. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Orang bekerja keras dari pagi mungkin sampai pagi hanya untuk uang atau harta atau kemewahan dunia ini. Tetapi dia lupa, satu saat dia akan jadi tua, satu saat dia akan lemah dalam segala keadaannya. Mungkin dia bisa sakit karena mengejar uang dan harta. Orang tidak punya waktu untuk lagi berdoa. Orang tidak punya waktu lagi untuk membaca firman. Orang mungkin kurang waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Pikirannya, segala aspek hidupnya dikuasai dengan bagaimana cara saya harus memuaskan hasrat hidup ini. Kita melihat, saudara-saudara, banyak orang yang tidak pernah puas. Ada satu mobil, dia ingin 2 mobil. Ada 2 mobil, dia ingin 3 mobil. Dan seterusnya seperti itu. Rumah pun demikian. Bukan hanya tujuan investasi, saudara. Tetapi juga ketika dia mulai dikuasai dengan apa yang dikatakan Mamon selanjutnya dalam ayat 24. Kita tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, Mamon itu adalah salah satu dewa mitologi Yunani yang dipakai dalam simbolik, juga dewa yang selalu dikaitkan dengan dewa harta benda dan kekayaan. Dewa ini sangat dikenal, disembah luar biasa. Dan karena itu Yesus mengatakan dalam ayat 24, bagian terakhir pembacaan kita, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa buktinya, saudara? Ketika orang ditawarkan uang untuk membunuh lawan usahanya, atau mungkin untuk membunuh juga lawan pribadinya, mungkin keluarganya, atau mungkin dia takut dengan rahasianya bisa terbongkar. Kita tahu 2 jenderal bintang 2 yang sekarang juga itu ada kaitan juga dengan uang.
mereka dibayar, mereka dijanjikan, mereka juga berharap bisa mengumpulkan segala sesuatu, kekayaan, dan seterusnya membuat mereka lupa diri, bisa lupa Tuhan, bisa lupa keluarga, bisa lupa diri. Artinya bisa juga jadi stres, saudara, dengan segala sesuatu yang manusia kehendaki. Mari kita lihat bagaimana mamon itu adalah satu kata dari bahasa Aram yang sebenarnya artinya ada kira-kira 6 pengertian. Yang pertama, merendahkan. Mamon merendahkan, harkat martabat manusia bisa dibayar atau manusia bisa diperbudak, tidak punya arti apa-apa. Juga karena uang, orang bisa dipermainkan dengan uang. Bagaimana seorang YouTuber sekarang terkenal, juga dicerat dengan masalah hukum, juga karena faktor materi dan seterusnya, memperlakukan orang-orang rendah, bisa dibully, dipermainkan, atau istilahnya prank, saudara. Tujuannya juga uang, tujuannya duit. Mungkin dapat dilihat dia berjiwa sosial, tetapi di balik daripada itu mereka punya tujuan bisnis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua adalah mencari keuntungan secara tidak benar. Nah, orang yang mencari segala sesuatu, judi, sambung ayam, narkoba, memanipulasi data, termasuk mereka bisa masuk dalam dunia internet, memanipulasi baik saldo para nasabah yang terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Dan kemudian ketiga adalah keserakahan atau tamak. Orang karena uang atau mamon itu orang bisa serakah. Dia pandang enteng terhadap mereka yang lemah. Dia menganggap dia bisa punya kekuasaan karena harta benda. Dia terpandang karena harta benda. Mungkin dia berpikir, saya punya andil besar terhadap gereja ini. Saya punya andil besar terhadap perusahaan ini. Dia berpikir itu karena jasanya. Dia lupa siapa yang memberi, siapa yang menganugerahkan, siapa yang memberikan karunia berkat Tuhan itu terhadap hidupnya. Dia lupa bahwa ada Tuhan. Bahkan dia ingin menjadi seperti Tuhan dan Allah untuk dihormati. Termasuk mereka ingin disembah dan seterusnya. Kemudian dia berarti uang atau materi, harta benda, kekayaan duniawi. Setidaknya bagi mamon, maka bagi Yesus pada bacaan khususnya ayat 24. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Akhirnya orang bisa meninggalkan Tuhan. Orang tidak bisa lagi percaya dengan Tuhan karena hidupnya melarat, hidupnya miskin, dan dia berpikir dia tidak diberkati. Mungkin orang melihat dengan kekayaan luar biasa, orang itu diberkati. Belum tentu, saudara. Karena ingat, uang, harta benda, mamon itu bisa menjatuhkan, bisa menghancurkan keluarga, dia bisa meninggalkan istrinya, suaminya, anak-anaknya, meninggalkan iman dan keyakinan demi uang. Gitu ya. Dan kita yakin bahwa perkataan Yesus di sini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Pengabdian penyembahan kita kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Daud, Salomo yang diberkati luar biasa, Ayub yang juga demikian. Ingat, tujuan mereka bukan harta benda, kekayaan uang, tetapi Tuhan yang membuka tingkap-tingkap lagi, mencurahkan berkat. Sehingga bukan kita yang mengejar uang, atau seringkali ada bahasa mencari uang. Dengan demikian sepertinya kita mau diperbudak oleh Tuhan, oleh uang, oleh benda. Kalau kita ini adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang, maka kita akan bekerja, melayani sungguh-sungguh yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Allah dan kepada mamon. Tinggal pilihan kita. Jika kita mengabdi kepada Allah, ingat dia adalah sumber segala sesuatu. Kekayaan dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan surgawi yang dijanjikan Tuhan, tetapi juga yang memberkati banyak orang. Karena itu ingat, pengabdian kita kepada Allah adalah totalitas hidup kita seluruhnya secara holistik. Kesehatan, hikmat pengertian daripadanya. Sebagaimana Salomo, dia tidak meminta kekayaan, harta benda, kekuasaan wilayah kerajaannya. Tidak, dia minta hikmat dan pengertian. Itulah anak Tuhan. Anak Tuhan memberi diri sepenuhnya kepada Allah sendiri dan diberkati
dan juga dipakai untuk memberkati banyak orang. Ingat, kita tidak anti orang kaya, kita tidak anti pada kekayaan, tetapi ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memiliki harta benda, kekayaan, jabatan, kita harus memakai itu untuk menjadi saluran berkat. Bagi mereka yang kelaparan, bagi mereka yang karena bencana alam, mereka yang miskin luar biasa, kita harus menjadi berkat. Tidak boleh tamak mana-mana. Kita harus menghargai makanan yang Tuhan beri, kita harus menghargai kesehatan yang Tuhan beri, karena ingat, damai sejahtera hanya bisa kita peroleh daripadanya. Uang, harta benda, jabatan, satu saat bisa hilang. Satu saat bisa menghancurkan hidup kita dan keluarga kita. Tetapi Tuhan tidak pernah dan membiarkan hidup kita dihancurkan. Begitu ya. Jika kita percaya dalam namanya, kuasa rohnya akan terus memperlengkapi, menjaga, melindungi kita semua setiap waktu, setiap saat. Semoga kesaksian firman hari ini memberkati kita semua. Kita senantiasa juga menjadi berkat jika kita diberkati untuk memberkati banyak orang. Jika kita merasa kenapa hidup pas-pasan, kenapa kita mungkin kekurangan, ingat Tuhan ingin supaya kita selalu dekat dengannya, percaya dengannya. Karena apa? Jabatan, kekuasaan, uang, materi, satu saat orang bisa melupakan Tuhan sendiri, sang sumber segala berkat dan hikmat. Semoga kasih karunia Allah menolong kita selalu, dan ketaatan sembah kita hanya kepada Allah, bukan kepada Mamon. Mamon berarti iblis yang menganugerahkan itu untuk menghancurkan. Tetapi Allah sumber segala hikmat dan berkat untuk memberkati banyak orang. Terpuji nama Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua untuk seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Semoga program Nazaret Bersabda akan terus memperlengkapi hidup kita, belajar kebenaran firman-Nya, maka kita akan terus hidup dalam kuasa kebenaran firman-Nya. Takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap pada Tuhan. Itulah bagian kesaksian hidup kita untuk seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.